Masuk tipe soal nomor 6. Ini bicara tentang hukum-hukum Newton. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita mulai. Model seperti apa soalnya? Dua gaya bekerja pada sebuah benda seperti gambar berikut. Benda tersebut bergerak dengan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jika di atas benda tersebut diletakkan benda bermassa 5 kg, maka percepatan yang diterima benda menjadi berapa? Terdapat sebuah benda M yang ditarik oleh dua buah gaya, 50 Newton ke kanan dan 20 Newton ke kiri. Maka kita cari dulu resultan gayanya, yaitu sigma F dengan 50 dikurangi 20, yaitu 30 Newton. Baru kita masuk ke benda yang mengalami percepatan atau hukum kedua Newton. Percepatan benda dipengaruhi oleh gaya yang diberikan dibagi massa benda yang ditarik. Tapi pada kejadian pertama, benda bergerak dengan percepatan 2. Jika diberi gaya 30, maka dari situ kita bisa dapat massanya. Kita tukar tempatnya, A sama dengan F per M sehingga M sama dengan F per A. Dan kita masukkan angkanya, F nya 30, A nya 2 meter per sekon kuadrat, sehingga kita dapatkan massanya 15 kg pada kejadian pertama saat belum ditambahkan apa-apa. Kemudian pada kalimat soal dikatakan jika di atas benda tersebut diletakkan benda bermassa 5 kg, berarti di sini ada benda lagi nih, dan ditarik dengan gaya yang sama, sehingga massanya sekarang 15 yang didapat tadi ditambah 5 kg atau 20 kg. Berapa percepatannya sekarang? Kita ulangi lagi, tapi dengan mencari A yang baru. A sama dengan sigma F per M, dengan sigma F nya tidak berubah, yaitu 30, tapi M nya sudah ganti jadi 20, sehingga jawaban yang tepat adalah 1,5 meter per sekon kuadrat atau C. Sekali lagi, jangan lupa A sama dengan sigma F per M. Penambahannya adalah variasi dari tipe soalnya. Masuk ke tipe soal nomor 6 berikutnya, yaitu tentang masih sama, tapi ini ada kalimat yang harus kamu siasati nih. Perhatikan gambar berikut. Sebuah balok diberikan 3 gaya sehingga balok tersebut mengalami kelembaman. Jika gaya pada F1 adalah 13 Newton dan pada F2 adalah 20 Newton, maka besar gaya pada F3 adalah. Nah, ini nih ada kalimat yang harus dicermati. Selain disebut hukum pertama Newton, hukum kedua, dan hukum ketiga, ada nama-nama lain yang harus kamu perhatikan, bahwa hukum pertama Newton ini disebut juga kelembaman atau resultan gayanya sama dengan 0 atau mengalami keseimbangan. Nah, sehingga maksudnya adalah resultan gaya setelah ditarik ke sana kemari nilainya harus sama dengan 0. Maka kita daftar, pokoknya kalau gayanya ke kanan bertanda positif, gayanya ke kiri bertanda negatif. Nah, pada hal ini F1 ke kanan positif, F2 ke kiri negatif, F3 ke kanan positif sama dengan 0. Kita masukkan angkanya, F1 nya diketahui 13, F2 nya diketahui 20, kita kasih tanda minus, dan F3 nya yang ditanya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan min 7 ditambah F3 sama dengan 0 atau F3 sama dengan 7 setelah kita pindahkan. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Sekali lagi, istilah kelembaman itu menyatakan bahwa resultan gaya atau sigma F nya sama dengan 0. Tipe soal lain dari hukum Newton, nah ini adalah
aksi reaksi, atau istilah aksi reaksi digunakan untuk menyatakan bahwa dia merupakan hukum ketiga Newton. Kita lihat soalnya. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. Peluru ditembakkan secara vertikal sehingga bergerak makin lambat. Kapal laut bergerak ketika baling-baling berputar. Seorang atlet berenang, koin yang berada di atas kertas tidak bergerak ketika kertas ditarik dengan cepat. Mobil yang bergerak cepat terbalik ketika mobil direm mendadak. Nah, peristiwa yang berkaitan dengan aksi reaksi berturut-turut ditunjukkan oleh apa? Pernyataan 1, peluru yang ditembak secara vertikal sehingga bergerak makin lambat, ini adalah proses dengan kecepatan yang berubah makin berkurang. Yang tetap adalah percepatan. Nah, proses dengan percepatan tetap ini memenuhi hukum kedua Newton, yaitu tadi sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M. Pokoknya kalau dari diam menjadi bergerak atau dari bergerak menjadi diam atau makin berkurang, itu adalah kejadian-kejadian tentang hukum kedua Newton. Kemudian pernyataan 2, kapal laut yang bergerak ketika baling-baling berputar. Ini kejadian di mana diberikan gaya atau melakukan gaya tapi bergerak ke arah sebaliknya. Jadi baling-baling berputar menghembus ke belakang, tapi kapal lautnya bergerak ke depan. Nah, ciri-ciri gerakan itu memenuhi hukum ketiga Newton atau aksi reaksi, karena memberikan aksi ke belakang malah diberikan reaksi ke arah yang berlawanan. Itu prinsip yang harus dipegang. Sama seperti seorang atlet yang berenang, tangan si atlet ini kan mengayuh ke belakang, tapi si atlet menjadi terdorong ke depan. Sehingga menurut kamu atlet berenang ini masuk hukum keberapa ini? Iya, bagus. Dia adalah hukum ketiga Newton. Bagaimana dengan koin yang bergerak di atas kertas dan tidak bergerak ketika kertas ditarik dengan cepat? Pemberian gaya yang sangat cepat dan tiba-tiba itu merupakan ciri dari hukum pertama Newton, sehingga membuat benda tidak merasakan apa yang terjadi karena saking cepatnya, sehingga koin ini tidak bergerak karena kertasnya ditarik dengan cepat. Nah, bentuk ciri gerakan seperti itu memenuhi hukum pertama Newton. Sama seperti nomor 5, mobil yang bergerak cepat terbalik ketika direm mendadak, ini juga masuk hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau mempertahankan keadaannya. Koinnya tadinya diam, diberikan gaya yang cepat sehingga tetap diam, mempertahankan keadaan diamnya. Atau sebaliknya, mobil yang bergerak direm dengan gaya yang besar dan cepat, mempertahankan keadaan bergeraknya sehingga dia terbalik. Tapi untuk soal nomor 6 ini, karena yang diminta adalah berkaitan dengan aksi reaksi atau hukum ketiga Newton, maka jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. Atau di sini tulisannya 3 dan 2 sama saja. D. Demikian untuk soal nomor 6 variasinya. Ada cuma menyebutkan contoh hukum Newton atau menggunakan hukum pertama Newton dan hukum kedua Newton untuk berhitung. Semoga bermanfaat. Terima kasih.